Novel audio Cincin Kaisar Naga 4613 hingga 4618. Dengan judul Minta Maaf. Jika Sentian tidak menggunakan api pamungkas ini, Kuiyu tidak akan menyadari identitas Sentian sebagai seorang pembudidaya iblis. Sepertinya Sentian bersembunyi terlalu dalam. Kuiyu sama sekali tidak tahu bahwa Sentian memiliki kekuatan 3 ras, apakah itu ras binatang, ras iblis, atau ras manusia. Ada nafas di badan Sentian. Sekarang Kuiyu salah mengira Sentian sebagai seorang kultivator iblis, dan itu terlalu berat sebelah. Kamu lelah berkelahi, giliranku, kata Sentian dingin. Sosoknya melintas dan menghilang seketika. Kuiyu dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mencari jejak Sentian. Tiba-tiba, Sentian muncul di belakang seorang biksu. Cahaya melintas di tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul dan menusuk biksu itu dari belakang. Merasakan bahaya di belakangnya, biksu itu dengan cepat berbalik dan menyerang Sentian dengan kapak di tangannya. Sentian, bagaimanapun, tidak mengelak atau mengelak, dan langsung menghadap kapak dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saya melihat kilatan bunga api, dan kapak di tangan biksu itu terpotong oleh pedang pembunuh naga milik Sentian. Biksu itu terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang pembunuh naga milik Sentian telah menembus dadanya. Mata biksu itu melebar, dia menatap Sentian dengan tidak percaya, dan kemudian perlahan jatuh. Kamu benar-benar membunuhnya, teriak Kuiyu dengan marah. Kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak mengizinkanku melawan? Sentian mensibir. Anak baik, hari ini aku akan. Wajah Kuiyu penuh amarah, dan dia berteriak pada Sentian, seolah dia ingin mengikuti Sentian sampai mati. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosok Sentian tiba-tiba menghilang lagi, dan kemudian cahaya putih melintas di depan mata semua orang. Kuiyu dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari mereka, dan kemudian para biksu yang dibawa oleh Kuiyu ditendang dengan keras di dada. Beberapa orang terbang kembali satu demi satu seolah-olah mereka terkena meteorit. Saat beberapa biksu terjatuh, beberapa lubang besar muncul di tanah. Kuiyu terlihat sedikit geblek saat melihat adegan ini. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Sentian begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa Sentian hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan orang-orang yang dibawanya semuanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Terlebih lagi, ada banyak orang di sisiku, dengan level tinggi dan kekuatan yang kuat. Hasil akhirnya hanya sepihak. Ini tidak ilmiah. Sekarang giliranmu. Sentian memandang Kuiyu sambil mensibir. Kuiyu memandang Sentian dan badannya mulai sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Sentian melebihi mereka. Sepertinya dia meremehkan Sentian, dan Sentian belum menjadi orc. Dia tidak tahu seberapa banyak Sentian bersembunyi. Kuiyu terus mundur, dia ingin lari. Bang! Tapi saat dia hendak berbalik, dia melihat Sentian mendekat dengan cepat, diikuti dengan tendangan. Kuiyu diusir oleh Sentian sebelum dia sempat menghindar. Kuiyu juga jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Dasar kutu kupret kecil terlalu lemah. Sentian naik ke udara, menatap orang-orang yang jatuh ke tanah, dan berkata sambil mensibir. Kuiyu dan yang lainnya memandang Sentian dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena Sentian telah mengungkapkan identitasnya di depan mereka, dia tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Orang ini sepertinya akan membunuh kita semua. Wajah Kuiyu serius, dan setelah selesai berbicara, dia melompat. Beberapa biksu lain juga mengetahui bahwa jika mereka tidak berjuang keras, mereka hanya akan dibunuh. Kuiyu dan beberapa biksu juga terbang ke udara, mengikuti Sentian dan saling memandang dari udara. Kemudian semua orang ini tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, lalu memuntahkan mutiara satu demi satu dari mulut mereka. Bola berwarna-warni dan tersedia dalam berbagai warna. Sekilas Sentian dapat mengetahui bahwa bola-bola ini adalah ramuan binatang buas di badan para biksu ini. Semua biksu ini adalah binatang buas. Meskipun mereka bisa berwujud manusia, mereka tetaplah binatang buas dan masih menyimpan ramuan binatang buas di dalam badan mereka. Ramuan binatang buas dari klan binatang ini mirip dengan kristal naga dari klan naga. Jamu binatang ini digantung di udara,
dan gas hitam mengalir di antara jamu binatang itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seperti yang diharapkan dari putra seorang jenderal binatang, dia juga memiliki beberapa kemampuan. Melihat pemandangan ini, mata Sentian menjadi serius. Segera, dunia menjadi sedingin es, dan gas hitam memenuhi udara, membungkus beberapa jamu binatang itu, dan warnanya tidak lagi terlihat jelas. "Lakukan!" teriak Kuiyu. Beberapa orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam beberapa jamu binatang, dan kemudian cahaya warna-warni menerobos energi hitam. Saat mereka menerobos energi hitam, cahaya ini berubah menjadi binatang buas. Binatang-binatang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Sentian sebelumnya. Tampaknya binatang buas ini adalah badan sebenarnya dari para biksu di depanku. Setelah binatang buas ini muncul, energi hitam asli berubah menjadi jaring raksasa, menutupi Sentian. Pada saat ini, Sentian tidak hanya harus menghadapi serangan binatang buas ini, tetapi dia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri atau menghindar. Jaring hitam raksasa di sekelilingnya membuat ruang gerak Sentian menjadi sangat terbatas. Wah, kami telah menggunakan semua ramuan binatang buas. Meskipun menggunakannya sekali akan menghabiskan ratusan tahun budidaya, hari ini Anda telah mendorong saya ke jalan buntu. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Kuiyu menatap Sentian dengan tajam dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya kamu benar-benar telah menggunakan semua kemampuanmu, tetapi kamu mengorbankan ramuan binatang buas. Jika aku mengambil semua ramuan binatang buas ini, bukankah kamu akan menjadi orang biasa yang tidak bisa lagi mengolah manusia tanpa ramuan binatang buas? Sentian melihat tatapan galak Kuiyu dan sedikit tersenyum. Kamu punya ide bagus, dan kamu ingin mengambil ramuan binatang kami. Kamu harus membunuh binatang roh badan kami terlebih dahulu. Kuiyu mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, Sentian masih memiliki kemampuan untuk menghilangkan ramuan binatang buasnya. Binatang roh badan omong kosong. Setelah Sentian selesai berbicara, kristal naga di dadanya berkedip-kedip, disertai semburan kekuatan naga ilahi. Di belakang Sentian, seekor naga emas muncul samar-samar. Saat kekuatan naga ilahi menjadi semakin kuat, naga emas menjadi semakin jelas. Ini, apa ini? Ketika Kuiyu melihat penampakan naga emas, dia tercengang. Naga emas. Apakah dia naga? Seseorang berkata dengan heran. Tidak mungkin. Dia jelas seorang pembudidaya iblis. Bagaimana dia bisa menjadi naga? Apalagi dia juga naga emas. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini penipuan. Kita tidak boleh mempercayainya. Kuiyu tidak percaya bahwa Sentian adalah seekor naga. Tahukah Anda, di antara para orc, banyak rasa takut dan pemujaan terhadap naga adalah bawaan. Sekarang melihat naga emas muncul di belakang Sentian, dan kekuatan naga memenuhi udara, Kuiyu dan yang lainnya benar-benar panik. Hanya saja Kuiyu tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Sentian adalah seekor naga. Masih klan naga emas paling mulia. Dia mengira Sentian pasti menggunakan semacam penipuan. Tapi ketika Kuiyu dan yang lainnya mengendalikan makhluk roh asli untuk menyerang Sentian, semua makhluk roh asli ketakutan. Mereka sama sekali tidak mematuhi perintah, mereka semua gemetar. Diiringi auman naga emas, semua makhluk spiritual itu berbalik dan lari, dan akhirnya kembali ke jamu binatang itu dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jaringan raksasa yang terdiri dari energi hitam langsung hancur oleh auman naga ini dan berubah menjadi kemunafikan. Pada akhirnya, hanya beberapa jamu binatang yang tersisa mengambang sendirian di udara. Kuiyu dan yang lainnya tercengang. Terutama Kuiyu, dia mengatakan bahwa Sentian menggunakan metode membutakan, tapi bagaimana metode membutakan bisa menakuti makhluk roh yang sebenarnya? Kuiyu dalam keadaan linglung saat ini. Dia selalu berpikir bahwa Sentian hanyalah seorang biksu biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah seorang kultivator iblis. Tapi sekarang dia telah menjadi naga lagi. Identitas yang terus berubah ini telah membuat Kuiyu berada dalam keadaan yang tidak nyata. Cepat, ingat obat mujarab binatang itu secepatnya. Saat ini, seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berteriak keras.
Tepat ketika orang-orang ini hendak mengingat jamu binatang itu, mereka tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang sangat besar datang, dan kemudian semua jamu binatang itu terbang menuju Sentian. Tidak mengherankan, semua jamu binatang itu ada di tangan Sentian dan dilemparkan ke dalam tas penyimpanan oleh Sentian. Jamu binatang kami. Ketika Kuiyu dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Jika mereka tidak memiliki ramuan binatang, mereka tidak akan bisa berlatih. Bahkan jika mereka menelan ramuan binatang orang lain, mereka tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan untuk bergabung. Aku sudah mengingatkanmu, tapi jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sentian menyingkirkan ramuan binatang beberapa orang, lalu tersenyum ringan dan berkata, pada saat ini, Kuiyu dan yang lainnya benar-benar kehilangan kesabaran. Ramuan binatang buas telah hilang, kekuatan mereka anjlok, dan sekarang mereka tidak lagi sebanding dengan Sentian. Melihat tatapan mengejek Sentian pada mereka, Kuiyu kehilangan kesombongannya. Kau kembalikan ramuan binatang itu kepada kami, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan aku tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu. Saya bisa membelinya dengan koin roh emas ungu. Katakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan. Kuiyu mulai berdiskusi dengan Sentian dan ingin membeli kembali jamu binatang itu. Apakah kamu ingin membeli ramuan binatang ini? Sentian bertanya. Ya, selama kamu bersedia mengembalikan jamu binatang itu kepada kami, aku bisa memberimu uang. Kuiyu mengangguk. Oke, 1 jamu binatang dan 1000 koin roh emas ungu. Kata Sentian. Kuiyu tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Meskipun 1000 koin roh emas ungu adalah angka astronomi bagi biksu biasa, bagi Kuiyu, itu hanyalah gerimis. Dia tidak menyangka Sentian akan meminta 1000 koin roh emas ungu, itu terlalu sedikit. Tentu saja benar, bukankah menurutmu itu mahal? Sentian bertanya. Tidak, itu tidak mahal. Aku bisa memberimu uang. Kuiyu menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Sentian. Ini 10.000 koin roh emas ungu, itu sudah cukup untuk membeli jamu binatang ini untuk kita. Sentian mengambil tas penyimpanan, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, cukup, itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Sentian mengeluarkan beberapa jamu binatang dan melemparkannya ke Kuiyu dan yang lainnya. Kuiyu sangat cantik saat dia memegang jamu binatang itu. Tanpa diduga, Sentian, si geblek, mengembalikan jamu binatang itu kepada mereka dengan begitu gembira. Belum lagi 1000 koin roh emas ungu, bahkan 10.000 koin roh emas ungu, Kuiyu masih akan membelanjakannya. Lagi pula, tanpa ramuan binatang buas, semuanya tidak akan berguna. Setelah menerima jamu binatang itu, Kuiyu dan yang lainnya dengan cepat menelannya. Setelah meminum jamu binatang itu, beberapa orang menghela nafas lega. Kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi di Beast City. Kuiyu memandang Sentian, mengatakan sesuatu yang sedikit mengancam, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, kata Sentian. Apa yang akan kamu lakukan? Kuiyu berbalik dan bertanya. Aku memberimu ramuan binatang itu, tapi aku tidak melepaskanmu. Ramuan binatang itu kelihatannya bagus. Jika aku menyerapnya, kekuatanku akan meningkat pesat, jadi aku masih ingin mendapatkan ramuan binatang itu kembali. Sentian tersenyum tipis dan berkata, apa, bukankah kamu sudah menjual ramuan binatang itu kepada kami? Kamu sudah mengambil uangnya. Kuiyu mengerutkan kening dan berkata, ya, aku menjual ramuan binatang itu kepadamu, dan aku mengambil uangnya, tapi sekarang aku masih menginginkan ramuan binatang itu, jadi aku berencana untuk merebutnya kembali. Ini bukan konflik. Saya relatif jujur, kata Sentian sambil mendekati Kuiyu dan yang lainnya. Kuiyu sangat marah karena dia masih bisa seperti ini. Sebelum Sentian menunggu sampai Kuiyu selesai berbicara, dia sudah menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Engah! Salah satu anak buah Kuiyu dipotong menjadi 2 oleh pedang pembunuh naga, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Serangan mendadak Sentian membuat Kuiyu dan biksu yang tersisa gugup. Beberapa orang berpelukan dan memandang Sentian dengan ngeri. Sentian, sebaliknya, menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengeluarkan jamu binatang lagi dari badan biksu yang terbunuh.
Setelah meminum jamu binatang itu, Sentian melihat ke arah Kui Yu dan yang lainnya. Ini membuat takut orang-orang ini. Satu demi satu, mereka berbalik dan lari. Mereka tahu bahwa selama mereka berlari ke kota binatang itu, mereka akan diselamatkan. Tapi begitu mereka menoleh, mereka merasakan hembusan angin kencang datang, diikuti oleh bilah pedang yang sangat tajam membelah badan mereka. Jenazah beberapa biksu pun ikut terpotong seketika, karena mereka berlari begitu kencang hingga badan bagian bawah mereka masih berlari, namun badan bagian atas mereka sudah terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan mengerikan ini membuat Kui Yu sangat takut hingga kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sentian mengeluarkan jamu binatang buas dari para biksu lagi dan menatap Kui Yu dengan dingin. Saat ini, hanya Kui Yu yang tersisa. Ketakutan yang luar biasa membuat seluruh badan Kui Yu gemetar. Jika kamu tidak mengusirmu keluar kota, aku tidak akan berpikir untuk membunuhmu di kota. Aku tidak menyangka kamu akan keluar dan mati sendiri. Sentian berkata dengan dingin pada Kui Yu. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ayahku tidak akan memaafkanmu, begitu pula saudaraku. Kakakku adalah pendekar pedang terkenal di Beast City. Pedang di tangannya jauh lebih cepat daripada milikmu. Kui Yu ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam Sentian agar tidak membunuhnya. Apakah kamu mengancamku? Mata Sentian menjadi dingin, dan kemudian cahaya pedang menuju ke arah Kui Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah! Sebuah pedang menembus dada Kui Yu secara langsung, dan kemudian memakukannya ke tanah. Kui Yu merasakan ledukan rasa sakit, dan matanya menjadi lebih ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menatap mata dingin Sentian. Saya tidak suka diancam. Sentian memegang pedang pembunuh naga dan menatap Kui Yu yang telah ditembus. Meskipun Kui Yu telah ditembus, dia belum mati. Dia adalah seorang biksu Mahayana, jadi pedang ini tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, Sentian tidak berniat membunuh Kui Yu sekaligus dengan jurus pedang ini. Dia berencana untuk menyiksa orang ini, Kui Yu, untuk sementara waktu. Sentian menghunus pedang pembunuh naga, lalu mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Kui Yu. Sekarang Kui Yu telah menjadi orang tanpa kaki. Darah mengalir, dan Kui Yu berteriak dengan sedih. Jeritan bergema di mana-mana, tapi ada keheningan dan tidak ada jawaban. Diperkirakan beberapa biksu yang lewat merasa ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan ini. Lagi pula, itu bukan urusan Anda, dan tidak ada yang mau menimbulkan masalah. Melihat tatapan menyakitkan Kui Yu, Sentian tertawa. Sekarang Sentian perlahan-lahan berintegrasi ke dunia surga dan manusia, kekuasaan hutan. Jika Anda ingin membuat pihak lain takut kepada Anda, tidak ada cara lain selain kekejaman dan kekuatan. Meyakinkan orang dengan kebajikan hanyalah ungkapan yang dibuat oleh dunia sekuler untuk mengendalikan pikiran orang. Di dunia para dewa dan manusia ini, hal itu tidak berlaku sama sekali. Kui Yu melihat kakinya yang terputus dan merasa sangat menyesal saat ini. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Sentian dan mengapa dia mengusirnya keluar kota. Untuk yang disebut wajah, aku takut hidupku dipertaruhkan sekarang. Meskipun Sentian memotong kaki Kui Yu, dia tidak berniat melepaskannya. Dia tahu bahwa penjahat seperti itu pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan begitu dia kembali hidup-hidup, jadi dia harus menghilangkan akar masalahnya. Melihat kamu sangat kesakitan, izinkan aku memberimu kesenangan. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga itu akan ditebas. Berhenti. Terdengar teriakan marah. Segera setelah itu, lebih dari selusin sosok datang dengan cepat dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah Kapten Zhou, penjaga penjara. Badannya yang tinggi membuatnya terlihat dari kejauhan. Kapten Zhou, tolong, tolong. Melihat Kapten Zhou datang, Kui Yu berteriak cepat. Dia awalnya mengira dia akan mati, tetapi dia tidak menyangka Kapten Zhou akan tiba tepat waktu, jadi dia tidak harus mati sekarang. Kapten Zhou tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat para biksu yang meninggal secara tragis dan Kui Yu yang kakinya lumpuh. Kamu sangat berani. Kamu tidak hanya melarikan diri dari penjara, tetapi kamu juga berani menyakiti orang lain, bahkan Tuan Kui. Kapten Zhou memandang Sentian dan berkata dengan mata dingin. Sentian hanya memandang Kapten Zhou dengan dingin dan berkata, bukan urusanmu di sini.
Pergi dan jangan membawa kematian pada dirimu sendiri. Tentu saja seseorang akan memberimu penjelasan atas pelarianku dari penjara. Diperkirakan Bai Seng sudah masuk penjara dengan perintah amnesti sekarang. Bahkan jika ada perintah amnesti, itu bukanlah syarat bagimu untuk melarikan diri dari penjara. Apalagi kamu berani menyakiti orang lain, teriak Kapten Zhou. Sepertinya kamu bertekad untuk menangkapku. Aura pembunuh Sentian mulai menyebar. Jika kaptennya cuek minggu ini dan bersikeras menyerangnya, maka Sentian tidak akan keberatan membunuhnya juga. Kapten minggu ini hanya berada di alam Mahayana tingkat keempat. Akan mudah bagi Sentian untuk membunuhnya. Di luar kota binatang buas ini, Sentian tidak tunduk pada batasan apapun dan dapat menggunakan semua kekuatan di badannya. Berbeda dengan di dalam kota binatang buas, Sentian hanya dapat menggunakan kekuatan klan binatang buas dengan hati-hati. Tentu saja aku akan menangkapmu. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia memegang pisau panjang dan langsung menyerang Sentian. Sentian menyaksikan Kapten Zhou menyerang dengan pisau panjang, tatapan dingin muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kapten Zhou memimpin, diikuti oleh selusin penjaga di belakangnya yang juga menunjukkan senjatanya. Mereka dengan cepat menyebar dan membentuk formasi, mengelilingi Sentian di tengah. Kapten Zhou meraung dengan marah, "Orang gile yang berani, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menebas ke arah Sentian dengan energi pedang yang tajam. Sentian berdiri diam, tidak bergerak, seolah dia tidak menganggap serius serangan itu sama sekali. Tepat ketika energi pedang hendak mengenainya, dia dengan lembut mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan mudah menjinakkan energi pedang tersebut. "Hanya itu yang kamu punya." Sentian sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina. Wajah Kapten Zhou menjadi gelap. Dia tidak menyangka Sentian bisa menetralisir serangannya dengan mudah. Tepat ketika Kapten Zhou memimpin anak buahnya untuk menyerang Sentian, Kui Yu diam-diam menghancurkan sepotong batu giok, yang merupakan sinyal untuk mengikuti keluarganya untuk meminta bantuan. Terlepas dari apakah sang kapten bisa mengalahkan Sentian minggu ini, Kui Yu hanya berharap dia bisa bertahan sampai keluarganya datang untuk menyelamatkannya. Kali ini, Kapten Zhou memandang Sentian dengan wajah muram, lalu berteriak, "Bentuk!" Setelah mendengar perintah tersebut, lebih dari selusin penjaga segera mengubah formasi mereka, dan sinar cahaya memancar dari mereka, terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi yang kuat. Dalam formasi tersebut, tekanan meningkat secara tiba-tiba, seolah-olah ada gunung besar yang menekan Sentian. Sentian merasakan tekanan di sekelilingnya, namun tetap terlihat tenang. Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar sedikit, dan kekuatan yang kuat terpancar. "Rusiak!" teriak Sentian pelan dan mengayunkan pedang pembunuh naganya ke depan. Cahaya pedang yang terang melintas, menebas langsung ke arah formasi. Cahaya pedang bertabrakan dengan formasi dan mengeluarkan suara keras. Formasi itu bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Namun dalam sekejap, formasi itu dipatahkan oleh cahaya pedang. Lebih dari selusin penjaga terguncang dan terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka memandang Sentian dengan ngeri, hati mereka dipenuhi ketakutan. Kapten Zhou terkejut saat melihat formasinya rusiak. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Sentian, tetapi tidak ada jalan keluar saat ini. Dia mengertakkan gigi, mengayunkan pisau panjang itu lagi, dan bergegas menuju Sentian. Sentian memandang Kapten Zhou yang sedang bergegas, dengan sedikit niat membunuh di matanya, dan dia muncul di depan Kapten Zhou dalam sekejap. Kapten Zhou merasakan matanya kabur saat Sentian sudah berada di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang pembunuh naga di tangan Sentian telah menembus dadanya. Kapten Zhou buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi Sentian terlalu cepat dan kuat, dan pedangnya tidak dapat memblokir pedang pembunuh naga sama sekali. Engah! Pedang pembunuh naga langsung menusuk dada Kapten Zhou, dan darah muncrat. Mata Kapten Zhou membelalak tak percaya di wajahnya. Sentian menghunus pedang pembunuh naga dan memandang Kapten Zhou dengan dingin, "Sudah kubilang, jangan membawa kematian pada dirimu sendiri." Kui Yu, yang terbaring di tanah, telah menyaksikan pemandangan di depannya. Ketika dia melihat Kapten Zhou tertusuk pedang Sentian, jantungnya mati. Awalnya,
Dia mengira dia tidak harus Mah Tei dan bisa diselamatkan, tapi sekarang dia tidak punya harapan sama sekali. Meskipun Kapten dapat mengikuti Sentian beberapa kali minggu ini, dia dapat menundanya sebentar agar keluarganya dapat menyelamatkannya. Tapi sekarang, dibunuh dengan 2 gerakan seperti menyembelih ayam kecil. Terutama formasi yang dibentuk oleh Kapten Zhou dengan lebih dari selusin penjaga, yang dia habiskan banyak uang untuk membelinya dan kemudian berlatih siang dan malam. Aku tidak menyangka kalau aku tidak bisa menahan pedang Sentian. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Mulut Kapten Zhou berdarah, dan matanya penuh penyesalan dan keputusasaan. Meskipun dia telah melihat Sentian bertarung dengan Bai Seng dan tahu bahwa Sentian tidak lemah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan formasi yang dengan susah payah dikembangkan oleh penjaga penjara mereka pun hancur dengan mudah. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengejar Sentian. Sentian melarikan diri dari penjara. Dia baru saja menerima hukuman. Dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, hukuman bukanlah apa-apa. Sentian memandang Kapten Zhou yang mengakui kesalahannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dengan senyuman kejam di wajahnya. Aku tidak harus membunuhmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Kata Sentian. Apa yang terjadi? Kapten Zhou bertanya. Jika kamu membunuhnya, aku akan melepaskanmu. Sentian menghunus pedang pembunuh naganya dan mengarahkannya ke Kui Yu yang tergeletak di tanah. Ini. Kapten Zhou tercengang dan tampak sangat ragu-ragu. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kamu Mah Tei atau dia Mah Tei. Sentian berkata dengan dingin. Kapten Zhou merasakan niat membunuh dalam diri Sentian dan hanya bisa berjalan menuju Kui Yu selangkah demi selangkah dengan pisaunya. Tuan Kui, saya minta maaf. Anda tidak akan selamat. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya memiliki ibu dan anak yang sudah tua. Kapten Zhou memandang Kui Yu dan berkata tanpa daya. Kamu bermarga Zhou, jika kamu membunuhku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu dan menghukum 9 sukumu. Kui Yu tidak menyangka Sentian akan membiarkan Kapten Zhou membunuhnya. Pembunuhan 9 suku akan terjadi di masa depan. Sebaiknya aku menyelamatkan hidupku sekarang. Saya minta maaf. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas Kui Yu. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara tajam, dan pisau di tangan Kapten Zhou langsung terkena sinar cahaya putih, dan pisau panjang itu langsung pecah menjadi 2 bagian. Kapten Zhou terhuyung mundur beberapa langkah. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Kui Yu datang dengan sangat cepat, dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Saudara laki-laki. Ketika Kui Yu melihat orang itu datang, dia menangis. Orang yang datang tidak lain adalah kakak tertua Kui Yu, Kui Tu. Rambut panjang Kui Tu tergerai, dan energi spiritualnya kental seperti kabut. Dia membawa pedang panjang di belakang punggungnya, memberinya sikap seorang pendekar pedang. Dilihat dari aura di badan Kui Tu, dia berada di alam Mahayana tingkat kelima. Kui Tu melihat sekilas keadaan menyedihkan Kui Yu, sedikit mengernyit, dan menatap Kapten Zhou dengan dingin. Merasakan tatapan Kui Tu, Kapten Zhou terkejut dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Kui, baru saja saya. Sebelum Kapten Zhou selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya putih. Kui Tu mengambil tindakan dan menebas dengan pedangnya. Kapten Zhou langsung terbelah menjadi 2 dan Mah Tei. Pedang di punggung Kui Tu sepertinya tidak pernah bergerak, karena kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bersambung.